Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajji wa ibadal adha min sya'airillah wa ihya'aha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa inna insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, khotib berwasiat kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mari untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, baik secara kuantitas maupun kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, alhamdulillah, gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan oleh kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya.
Sehubungan dengan hari raya ini, saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Arab Saudi kembali menerima jamaah haji dari luar Arab Saudi, termasuk Indonesia. Indonesia kembali normal seperti biasa, baik jumlah maupun umur jamaah haji. Maka tahun ini mengambil tema haji ramah lansia. Kita doakan agar mereka memperoleh haji yang mabrur, karena haji yang mabrur adalah surga balasannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Artinya, haji mabrur ganjarannya tidak lain kecuali surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam menunaikan ibadah haji dituntut 3 hal utama, yaitu tenaga, harta, dan jiwa. Karena ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan tenaga, seperti pada waktu tawaf, sa'i, dan melemparkan jamarat, atau selama dalam perjalanan haji. Dan begitu juga dalam perjalanan haji harus menyiapkan pembekalan harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya yang ditinggalkan. Oleh karena itu, mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban setiap orang muslim yang mampu biaya, kesehatan, dan ilmu pengetahuan tentang manasik haji. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada tanggal 9 Zulhijjah waktu Arab Saudi adalah merupakan hari puncak ibadah haji bagi seluruh jemaah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Sabda Rasulullah, al-hajju Arafah, bahwa haji adalah di Arafah dengan berbagai ihram, seraya mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang hanya memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagi-Mu, dan Engkaulah Maha menguasai sesuatu, tiada sekutu bagi-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pada hari raya Idul Adha ini pula, bagi yang mampu untuk menyembelih hewan kurban yang merupakan syariat Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan dalam syariat Islam sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rela berkurban bukan menganggap kita semuanya sebuah usaha yang gampang. Apa yang kita ucapkan karena berkurban harus didorong oleh rasa cinta. Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada beban tanpa derita, melainkan beban bahagia. Tiada kurban tanpa cinta, melainkan kurban yang sia-sia. Pepatah tersebut dapat kita buktikan kebenarannya, bahwa seorang ayah tidak akan rela berkurban untuk anak dan istrinya jika dia tidak cinta kepada anak-anaknya dan istrinya. Begitu juga kita baca kisah putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Terjadi pengorbanan karena cinta. Kemudian para pejuang bangsa dan negara kita, mereka rela berkorban harta benda bahkan jiwa demi bangsa dan negara, karena mereka cinta kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemudian sedikit kita kembali kepada peristiwa Ibrahim, Nabi Ibrahim terhadap anaknya, yaitu Nabi Ismail, dari pasangannya dengan Siti Hajar, melahirkan anak yang soleh yang diberi nama Ismail. Setelah anak tersebut mulai hidup bersenang-senang, sedang lucu-lucunya, pada suatu malam Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya untuk mengorbankan Ismail. Sudah berulang kali perintah tersebut, maka Ibrahim datang kepada anaknya Ismail. Dia berkata, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia berkata dan ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Maka akhirnya pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke tanah lapang dan diiringi dengan takbir Allahu Akbar. Tentu saja dalam bayangan kita dengan tetesan air mata. Kemudian duduklah Ismail, anak yang satu-satunya yang sudah lama didambakan oleh seorang ayah sebagai generasi pengganti dirinya. Selepas rindu di dalam kalbu, tiba-tiba harus dikurbankan. Maka pada waktu itu sebelum penyembelihan, ada permintaan anaknya kepada ayahnya. Kisah ini ditulis dalam sebuah buku Duratun Nasihin atau kitab Duratun Nasihin karya Utsman bin Hasan yang diterjemahkan oleh Abu Ramadan dalam halaman 713. Sebagai berikut, yaitu ikatlah tangan dan kakiku supaya aku tidak bisa bergerak yang nanti akan merepotkan ayah. Telungkaplah aku ayah, lebih baik aku bercermin pada bumi daripada bercermin ke mukamu ayah, dan nanti ayah merasa kasihan kepadaku. Sing-singkanlah baju dan kainmu ayah, supaya tidak kena percikan darah yang bisa mengecilkan pahalaku, dan jika dilihat ibuku nanti dia akan bersedih. Tajamkanlah pisaumu ayah, sungguh mudah proses penyembelihan, karena proses maut itu pedih ayah. Jangan ayah biarkan anak-anak bermain ke rumahmu, kan nanti ayah dan ibu akan teringat dengan kehidupanku. Bawalah pulang bajuku
sampaikanlah salam kepada ibuku. Bersabarlah dalam menghadapi ujian dari Allah dan bersabarlah dengan peristiwa ini. Kemudian mengucapkan salam terakhir, selamat tinggal ayah. Kemudian ayahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sambil memotong leher Ismail. Akan tetapi dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, pisau yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim tidak mampu memutuskan leher Ismail. Maka digantikanlah Nabi Ismail dengan seekor kibas yang besar. Maka selamatlah Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan dibukukannya sedikit kisah Ibrahim dan Ismail, maka melalui mimbar ini saya ingin mengetuk hati kita semuanya. Mari kita, kalau punya harta yang melimpah, ada kelebihan pada hari ini dan 3 hari berikutnya, hari tasyrik, mari kita untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Baik tenaga, harta, bahkan jiwa demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua adalah dengan cara berkorban. Jika ada di antara kita yang telah mempunyai kecukupan tapi tidak mau berkurban, maka ancaman Rasulullah sangat keras. Sebagaimana hadisnya, man kana lahu sa'atan wa lam yadhh fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa yang mempunyai kecukupan untuk berkurban dan ia tidak suka, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berkurban. Bahkan Ibnu Abbas pernah berkata, berkurbanlah kamu walaupun hanya seekor angsa dan ayam jantan. Walaupun jumhur ulama tidak memperbolehkan kita berkorban ayam atau angsa. Rasa syukur harus kita tumbuhkan pada diri kita dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk persatuan di antara kita, terjadi suatu perbedaan jangan sampai menjadikan kita umat yang terpecah, karena kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan syiar agama Islam ini dengan cara menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu, dan memotong hewan kurban bagi kita yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji. Dan mari kita tumbuhkan kesadaran kita masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari ridhonya. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rizki kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau melaksanakan kurban pada tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at, ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahli kafarata wal musyrikin. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal wala wal fahsya'i wal munkar wa syuruf al mutarifa wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkahal Mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.